Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siswa kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya cek di partisipan. Di sini sudah ada 17 siswa ya yang sudah bergabung di pertemuan kita pada KBM-nya yang akan membahas tentang literasi, asam, dan bahasa. Ya. Malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Terima kasih. Menjadi lebih semangat ya, sukses semuanya, tetap semangat dan selalu sehat ya. Oke, berikutnya saya akan masuk di materi saya langsung terkait dengan teori. Saya akan siapkan share screen-nya. Oke, baik. Materi saya di pertemuan kita kimia tentang literasi asam basa KB1 ya. Apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran nanti, yaitu melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi dengan menerapkan model discovery learning secara online, diharapkan peserta didik mampu menganalisis hasil literasi asam basa dan menyimpulkan hasil analisis data percobaan literasi asam basa secara benar dan tepat. Sebelum saya masuk di materi intinya, silakan kalian simak gambar yang ada di layar ini. Saya minta absen 30. Ini gambar apa? Siapa absen 30? Rizky Dewi, ada Rizky Dewi? Siapa? Oke, ini gambar apa Rizky? Gambar jeruk. Oke, ini gambar jeruk ya. Gambar yang kedua, apa ini Rizky? Air jeruk. Apa ini? Ada gelas, ada sedotan, ada larutan di sini. Ini apa? Oke. Berikutnya. Bagaimana jika kalian ingin mengetahui berapa kadar asam yang terdapat dalam sari jeruk? Jadi, kalau kita biasanya minum atau beli di kantin ya, beli di rumah makan atau di warung, kita beli es jeruk. Nah, terbesit sebenarnya pertanyaan, berapa sih kadar asam yang terdapat dalam sari jeruk itu? Dan bagaimana kita bisa menentukannya? Nah, dari dua pertanyaan ini, awalnya apa yang akan kita bahas di pertemuan kita pada hari ini. Oke, next. Semuanya silahkan simak tayangan video materi literasi asam basa KB1 berikut ini. Menentukan konsentrasi suatu lautan. Harus menentukan konsentrasi lautan. Asam atau basa, jadi bisa asam atau basa. Dari yang belum diketahui ya, jadi bisa
dengan cara menentukan konsentrasinya. Yang kedua yang wajib dikuasai juga adalah ada kata-kata titik ekivalen. Apa sih nanti titik ekivalen? Titik ekivalen. Ini harus lebih juga. Titik ekivalen itu adalah suatu keadaan di mana asam atau basa tetap bereaksi. Jadi tetap bereaksi. Oke. Ada lagi yang harus diketahui yaitu titik akhir titrasi. Ada namanya titik akhir titrasi. Apa titik akhir titrasi? Yaitu suatu saat di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Jadi Jadi kalau sudah terjadi perubahan warna, maka harus dihentikan. Itulah artinya dia terletak pada titik akhir titrasi. Rumus yang digunakan nantinya adalah seperti ini, yaitu molnya harus sama A kali mol asam itu sama dengan B kali mol basa. A itu apa? A itu adalah valensi dari asam. Yang B itu adalah valensi dari basa. Nah, rumus ini kita kembangkan, ya. Mencarinya, mol itu kan berarti M kali B. Berarti ini saya tulis A kali MA kali BA sama dengan B kali MB kali BB. Kemudian rumus ini saya kembangkan lagi, ya. Mencari mol itu kan gram dibagi ml. Berarti ini sama dengan rumusnya A sama dengan mol saya ganti gram dibagi mr-nya si A asam tadi sama dengan B 3 kali gram jadi mol basa ya dibagi mr-nya dari B basa. Rumus ketiga, rumus ini nanti bisa kita kombinasi untuk mengerjakan soal-soal, ya. Kita coba ya soal yang pertama. Ya. Soal yang pertama, misalkan gini. Oke. Sebelum ke soal nantinya, sebelum kita masuk ke LKPD-nya kalian, silakan ada yang mau ditanyakan terkait dengan video yang barusan kalian lihat, kalian simak. Saya mau bertanya, Pak. Oke, siap. Siapa ini? Suci Swantika. Oke, silakan Suci. Apakah yang dimaksud dengan titik ekivalen itu ya, Pak? Oke. Sudah? Cukup? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Berdasarkan video yang kita simak barusan, ada 4 hal yang perlu kita pahami di sini, bahwa titrasi asam basa ini adalah tujuannya untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa. Jadi kalau asam itu yang kita kenal rasanya masam ya, kecut ya, seperti jeruk tadi. Kalau basa itu yang pahit. Nah, kalau pahit itu biasanya seperti sabun, sampo dan sebagainya. Maka biasanya kalau kita melihat asam mesti berhubungan dengan jeruk. Tapi kalau basa
Ketika kita mandi, kita bisa berhubungan dengan sabun, dengan sampo, atau dengan bahan-bahan kimia yang lain. Nah, untuk menentukan konsentrasi ada sebuah treatment di dalam ilmu kimia yang bisa kita jumpai dalam bentuk konsepnya titrasi asam basa. Nah, di dalam titrasi asam basa ini kita mengenal yang namanya titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Ya, apa bedanya? Jadi, kalau titik ekivalen itu terbentuk terlebih dahulu, baru disusul titik akhir titrasi. Sehingga, kalau kita melakukan titrasi asam dan basa, maka cirinya kalau titik ekivalen itu tepat antara asam dengan basa itu sama-sama bereaksi. Nah, dirumuskan di sini, ini rumusnya, yaitu A kali mol asam sama dengan B kali mol basa. Ini adalah titik ekivalen. Ya, jadi rumusnya pada saat perhitungan titrasi asam basa itu mengacu pada titik ekivalen. Di mana rumusnya adalah A kali mol asam sama dengan B kali mol basa. Di kelas 10 kita mengenal rumusnya mol itu sama dengan konsentrasi dikali volume. Jika molnya asam, ya sudah, maka konsentrasi asam dikali volume asam. Kalau molnya basa, konsentrasi basa dikali volumenya basa. A ini apa? A ini adalah valensi dari asam. Jadi jumlahnya H+. Jadi kalau asam itu H+. Sementara untuk B ini adalah valensinya basa. H+, jumlah di situ misalkan HCl, maka H+-nya 1. H2SO4 hanya 2. H3PO4 hanya 3. Kalau valensi basa, misalkan NaOH, OH-nya 1, maka B-nya 1. MgOH 2 kali, maka valensi basanya 2. AlOH 3 kali, maka valensi basanya sama dengan 3. Nah, di samping itu, rumus pada saat titik ekivalen, kita mengenal kalau mol itu sama dengan gram dibagi dengan mR, massa molekul relatif. Kalau asam, ya sama dengan gramnya asam dibagi dengan massa molekul relatifnya asam. Sama dengan B kali mol basa, ya sama dengan gramnya basa dibagi dengan mR-nya basa. Ketiga rumus ini bisa kita gunakan dimanapun soal itu diberikan. Jika ada konsentrasi sama volume, maka kita menggunakan rumus yang kedua di sini. A MAVA sama dengan B MBVB. Rumus ini berlaku pada saat titik ekivalen. Bagaimana dengan titik akhir titrasi? Untuk titik akhir titrasi ini adalah suatu keadaan di mana titrasi harus dihentikan. Kenapa? Karena perubahan warna pada indikator yang digunakan itu sudah terjadi. Misalkan pada titrasi asam klorida dengan NaOH menggunakan indikator PP, nah nanti akan berubah warna menjadi pink atau merah muda. Nah, pada saat penambahan NaOH 1 tetes di akhir titrasi, maka akan terbentuk perubahan warna di situ. Jika terjadi perubahan warna dan warnanya itu tidak berubah lagi kembali ke tak berwarna, maka titrasi harus dihentikan. Sehingga bedanya apa? Kalau titik ekivalen itu terjadi ketika molnya asam sama dengan molnya basa. Kalau titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna. Bagaimana terjadinya? Titik ekivalen terjadi terlebih dahulu, disusul kemudian titik akhir titrasi. Begitu ya. Next. Silakan buka buku paket kalian di halaman 190 sampai 191. Atau buka modul titrasi asam basa KB1 yang ada di Google Classroom. Ya, di situ sudah saya berikan. Di Google Classroom. Jelas IPA 1. Oke. Nah, di sini
sudah saya tampilkan modul literasi asam basa KB1 ya di situ. Nanti bisa kalian download ya untuk mempelajari materi literasi asam basa kelas 11 secara offline. Modul ini sebagai referensi tambahan selain yang ada di buku paket ilmiah ya. Jadi kalau di buku paket ilmiah itu bisa kalian lihat di halaman 190 sampai 191 tentang perhitungan literasi asam basa. Modulnya sudah saya kirimkan di Google Classroom. Tinggal nanti kalian bisa mengunduh sendiri. Nah, kemudian silakan buka link LKPD literasi asam basa KB1 berikut ini. Oke, baik ya. Judulnya adalah lembar kerja peserta didik literasi asam basa KB1. Nanti bisa kalian baca sendiri petunjuknya. Kemudian klik berikutnya atau next ya. Nah, silahkan di sini kalian isi identitas kalian ya dengan benar. Misalkan namanya siapa. Ya, jadi sudah tinggal kalian pilih namanya kelas 11 MIPA 1. Kemudian kelasnya tinggal centang aja. Kemudian kode absen. Misalkan saya ambil di sini miliknya Adinda misalkan ya, kelas 11 MIPA 1, kode absennya 2101. Nah, kalau sudah kalian isi nama, kelas dan kode absen, silakan kalian klik berikutnya. Semoga kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang saya sampaikan di layar kalian ya. Di sini sudah ada kompetensi dasar, IPK dan tujuan pembelajaran. Tinggal diklik saja berikutnya atau next. Nah, di sini ada LKPD KB1, indikator pencapaian kompetensinya menganalisis jenis reaksi penetralan larutan asam dan basa. Perhatikan modul literasi asam basa KB1 halaman 7 sampai 10. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, reaksi antara asam dengan basa biasa disebut dengan reaksi penetralan. Tetapi karena reaksi tersebut juga menghasilkan garam, maka reaksi tersebut juga sering dikenal dengan reaksi penggaraman. Sekarang tuliskan reaksi penetralan antara asam sulfat dan kalium hidroksida. Asam sulfat rumusnya H2SO4. Sementara untuk kalium hidroksida ini rumusnya adalah KOH. Itu yang pertama. Reaksinya asam ditambah dengan basa, maka akan menjadi garam plus H2. Pertanyaan kedua, pada reaksi penetralan jumlah mol ion H+ sama dengan jumlah mol ion OH-, sehingga akan berlaku rumus berikut. Nah, ini kalian isi ya rumusnya yang tadi saya sampaikan di video, yaitu rumus pada saat titik ekivalen. Pertanyaan ketiga, hal-hal penting pada literasi ada titik ekivalen TE dan titik akhir literasi TAT. Apakah yang dimaksud keduanya? Nah, ini sudah saya bahas barusan. Tuliskan jawaban berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Ya, kalau sudah tinggal diklik next. Indikator pencapaian kompetensi yang kedua yaitu menganalisis data hasil literasi asam basa. Agar Anda semakin memahami tentang materi di kegiatan pembelajaran satu ini, lakukanlah kegiatan berikut ini secara mandiri. Data hasil literasi 10 ml larutan asam sulfat ya, H2SO4 dengan larutan NaOH 0,1 m sebagai berikut. Literasi yang pertama, volume NaOH-nya 5 ml. Literasi yang kedua, 4,9 ml. Literasi yang ketiga, 5,1 ml. Nah, hitung di sini, hitung molaritas asam yang bereaksi. Kalau menghitung molaritas di sini, maka kalian melihatnya
di modul titrasi asam basa KB1 halaman 10 sampai 11. Kemudian tulis bersama reaksi tersebut. Jadi reaksinya antara H2SO4 dan NaOH. Indikator apakah yang akan digunakan pada titrasi tersebut? Jika sudah, nanti kalian langsung klik kirim ya. Saya beri waktu 10 menit untuk menjawab 6 soal tadi ya. Oke, silakan Suci dijawab lagi tadi. Lanjut nomor 6, Pak. Ya, nomor 6. Indikator PP. Oke, indikatornya. Yang anak-anak tolong diaktifkan ya videonya biar saya bisa record. Oke, baik ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh baik. Minimal separuh lah yang bisa mengaktifkan untuk videonya. Silakan kalian diaktifkan videonya biar Pak Arif merecord kalian mengikuti KBM pada kesempatan kali ini. Oke ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Suci perwakilannya terkait dengan jawaban soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 tadi, reaksi antara asam dengan basa disebut dengan penetralan, reaksinya asam sulfat dan kalium hidroksida. Oke ya. Kemudian rumus yang berlaku untuk reaksi penetralan, jumlah mol ion H+ sama dengan jumlah mol ion OH- adalah rumusnya AVAMA sama dengan BVBMP. Ya, kemudian apa yang dimaksud dengan titik ekivalen, apa yang dimaksud dengan titik akhir titrasi? Jelas itu dikatakan bahwa titik ekivalen merupakan suatu keadaan di mana molnya asam sama dengan molnya basa. Jelas ya. Kemudian untuk titik akhir titrasi ini menunjukkan bahwa titrasi harus dihentikan karena ada perubahan warna yang terjadi. Kemudian yang soal nomor 4 di LKPD kalian, data hasil titrasi 10 mili asam sulfat dengan NaOH 0,1 m sebagai berikut. Nah, di sini anak-anak volume NaOH-nya 5 ditambah 4,9 ditambah 5,1. Maka kalau kita menghitung molaritas asam yang bereaksi, di sini sama dengan 0,025. Bagaimana rumusnya? Rumusnya menggunakan A kali VA kali MA sama dengan B kali VB kali MP. Kemudian bagaimana tulis persamaan reaksinya tersebut antara H2SO4 dengan NaOH, sama ya tadi ya, H2SO4 plus NaOH akan menjadi Na2SO4 plus H2O. Perhatikan gambar di sini, karena ini titrasinya adalah titrasi dari asam dengan basa, maka indikator yang digunakan adalah indikator PP, di mana indikator PP ini adalah indikator phenolphthalein. Nah, ini punya range pH yaitu antara 8,3 sampai 10. Jadi karena di sini penambahannya adalah penambahan NaOH, sehingga tetes akhir nanti di NaOH itu menyebabkan perubahannya yaitu dari tak berwarna sampai ke merah. Ya, tak berwarna sampai ke merah. Begitu anak untuk pengisian dari LKPD yang sudah kalian lihat. Jawaban nomor 4, mol H2SO4 sama dengan mol NaOH, A kali VA kali MA sama dengan B kali VB kali MB.
2 kali 10 kali MA sama dengan 1 dikali 5 dikali 0 kali 1. MA sama dengan 0,5 per 20. Sama dengan 0,025 M. Molar ya. Oke. Yang berikutnya persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya H2SO4 ditambah NaOH menjadi Na2SO4 plus H2O. Oke. Jawaban nomor 6, indikator PP atau phenolphthalein. Oke. Range pH-nya berapa di situ? Tadi range pH-nya berapa? Antara 8,3 sampai 10 ya. 8,3 sampai 10. Kemudian perubahan warnanya dari tak berwarna sampai menjadi warna Merah. Ya. Oke. Terima kasih Sapri. Ya, Pak. Oke, baik anak-anak. Berikutnya, kalau sudah tadi sudah diklik kirim ya. Oke. Tadi sudah kalian presentasi kelompok juga. Oke, apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan belajar satu ini? Nah, kalian bisa lihat di modul bahan ajar di Google Classroom. Silakan coba kalian bisa masuk ke sana, silakan dilihat apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan belajar ini. Ada yang bisa? Sambil diaktifkan videonya, saya minta Sarah. Ada Sarah? Ada, Pak. Oke. Sarah bisa melihat modul yang sudah saya berikan di Google Classroom? Bisa, Pak. Apa yang bisa kita simpulkan dari KB1 ini? Semoga kalian tadi kan sudah melihat video ya, tadi sudah kalian melihat videonya, kemudian ada 4 tadi ya, ada tujuan kenapa kita melakukan titrasi, kemudian apa titik akhir titrasi, apa titik ekuivalen, kemudian bagaimana rumus ketika titik, kemudian setelah itu kalian mengikuti kegiatan untuk pembahasan di LKPD. Di LKPD juga sudah kalian buat di situ, sudah kalian presentasikan juga, sangat bagus sekali. Tadi 2 temannya sudah mewakili. Nah, apa kira-kira yang bisa kita simpulkan berdasarkan hasil kegiatan belajar 1? Yang bisa disimpulkan dari pembelajaran yang pertama adalah 1. Reaksi antara asam dan basa disebut dengan reaksi penetralan. Yang kedua, penentuan konsentrasi dan kadar suatu asam atau basa dapat dilakukan dengan menggunakan metode titrasi. Yang ketiga, hal-hal yang terpenting dalam titrasi adalah titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Dan yang keempat, berdasarkan data hasil titrasi dapat dihitung konsentrasi zat yang dititrasi. Oke, baik. Terima kasih, Sarah. Jadi itu anak-anak terkait dengan apa yang bisa kita simpulkan pada kegiatan satu ini. Ada 4 ya, jadi reaksi antara asam dengan basa, kita sebut sebagai reaksi penetralan ya, atau reaksi penggaraman. Kenapa penggaraman? Karena asam dengan basa jika direaksikan maka akan menjadi garam dan air atau H2O. Yang kedua,
Penentuan konsentrasi dan kadar suatu asam atau basa dapat dilakukan dengan menggunakan metode titrasi. Sehingga tujuannya titrasi tadi adalah untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu asam dan basa. Yang ketiga, hal yang terpenting terkait dengan titrasi ini kita memahami, yaitu ada dua hal istilah, yaitu yang pertama titik ekivalen ya, di mana mol asam sama dengan molnya basa. Untuk titik akhir titrasi dihentikan ketika ada perubahan warna. Dan yang keempat, tadi betul disampaikan oleh Sarah, bahwa dengan data hasil titrasi itu kita bisa menghitung suatu konsentrasi zat yang dititrasi. Misalkan tadi di LKPD kita berikan contoh penentuan molaritas asam dengan basa, di mana basa yang ditambahkan di situ ada beberapa volume, kita cari rata-ratanya dulu, setelah itu baru kita hitung menggunakan rumus titik ekivalen AVAMA sama dengan BVBMP. Baik anak, terima kasih terkait dengan kegiatan pada pertemuan kita di waktu ini ya. Jadi sudah jelas kita review pembelajarannya. Jadi titrasi itu penting sekali kita gunakan di mana dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan titrasi ini untuk menentukan kadar ya. Jadi contohnya tadi adalah untuk menghitung berapa sih kadar antara asam yang ada di sari jeruk itu dengan kadarnya CH3COH ya, asam cuka dalam cuka makanan. Itu bisa kita hitung berdasarkan metode titrasi. Bisa kalian nanti lihat di halaman 7-11 di modul itu sudah saya berikan contohnya bagaimana cara menghitung kadar CH3COH di dalam asam cuka makanan ya. Tuh. Kemudian terima kasih untuk Suci tadi sudah membacakan hasil jawabannya, perwakilannya. Ada Safri, kemudian terima kasih juga kepada Sarah yang telah membacakan kesimpulannya. Dan untuk mengukur indikator pencapaian kompetensi ini anak-anak, nanti silahkan kalian bisa melihat di Google Classroom ya. Di Google Classroom kalian nanti bisa mengerjakan soal satu saja di situ, soal satu, yaitu tes tulis ya, dan penilaian diri terkait dengan KBM kita di waktu ini. Silahkan nanti kalian isi tes tulisnya, ada satu soal di situ, tinggal kalian isi sesuai dengan contoh yang ada di modul. Karena soal untuk tes tulis ini untuk mengukur tingkat kemampuan kalian dalam mencapai indikator kompetensi. Itu ada di buku paket halaman 192 nomor 1 ya. Setelah itu nanti silakan kalian isi penilaian dirinya terkait dengan materi kita titrasi asam basa. Begitu anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat grafik titrasi asam basa ya. Jadi asam basa itu ada 4 ya. Asam kuat basa kuat, kemudian asam kuat basa lemah, kemudian asam lemah basa kuat, atau asam lemah dengan basa lemah. Nah, itu nanti kita akan pelajari bagaimana kita menghitung titik ekivalennya dan kapan kita akan mengetahui titik akhir titrasinya dengan cara membuat grafik di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini. Saya minta tolong Safri kembali untuk memimpin doa di penutup. Safri, ada Safri? Hadir, Pak. Oke, silakan Safri, kita tutup doa di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Safri dan anakku kelas 11 MIPA 1 atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi. Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat ya. Saya Aksian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan kalian bisa meninggalkan Teams. Ya, Namun Pak, alhamdulillah. terima kasih Pak Radiansyah. Ya, tinggal mengedit lagi ya Pak. Ya Pak, ya Pak, siap. Ya, alhamdulillah sudah bisa selesai. Ya. Ini kita memang ada gangguan cuaca ini Pak di bulan-bulan November. Iya, kebetulan di Jawa Timur ini hujan terus Pak tiap Oh hari. iya betul, sama Pak. Ini juga hari ini hujan tempat saya. Jadi alhamdulillah kalau sudah bisa merekam, tinggal Bapak lanjutkan pengeditan, nanti tinggal menguploadnya aja. Baik, terima kasih. Ya, semoga tetap sehat Bapak. Ya, agar nanti sampai tahap UP ya Pak, tetap sehat. Ya, terima kasih Pak. Ya. Iya Pak, sama-sama. Baik Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.